Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini mau ngomentari Gus Nur. Lama kangen saya nggak ngomentari Gus Nur sejak keluar dari penjara karena pendirian politiknya. Dia dijebloskan ke penjara. Ya begitulah oleh lawan-lawan politiknya yang memakai tangan-tangan kekuasaan untuk menghalau Gus Nur kebalik terali besi yang dingin, tetapi dia tetap bertahan dengan pendirian hidupnya yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan ketika di luar penjara dia masih mencoba untuk ditahan kemerdekaannya, kedaulatannya oleh orang-orang yang ingin menghalau pesantren tahfiz Al-Quran. Aneh. Susah kalau ketemu sama orang-orang dengki yang tidak ingin. 2 kali tuh pesantren tahfiz Al-Quran Gus Nur itu digagalkan. Saya heran orang menolak pesantren Al-Quran karena faktor Gus Nur. Menurut saya harusnya Gus Nur mungkin nggak disukai secara personal ya oleh kalangan tertentu, yaitu kalangan tertentu yang suka main bikin surat keberatan terhadap pejabat bahwa masyarakat merasa resah kalau ada pesantren tahfiz Al-Quran, yaitu dari ormas itu juga. Pesantren kok ditolak, itu bahaya loh, itu menolak Al-Quran. Padahal pesantrennya sudah dijanjikan gratis bagaimana di Palu. Dan saya sudah melihat itu 2 orang warga yang katanya tidak mewakili masyarakat Singosari, yaitu 2 anak muda Singosari itu Malang ya, mempertanyakan soal kredibilitas Gus Nur, soal akhlak Gus Nur, dan soal niat Gus Nur untuk membuat pesantren ya. Di mana itu? Di Singosari apa di mana? Lah kok aneh ya. Ini zaman edan betul memang ya kan. Orang mau bikin pesantren Al-Quran kok ditolak ya. Kalau soal Gus Nur suka misuh itu suka mencaci. Itu yang dia cacikan kekuasaan yang tidak adil, keputusan-keputusan politik yang tidak adil, seperti dia itu menyontohkan di dalam percakapan 3 orang 2 anak muda dengan dari Singosari dengan Gus Nur itu. Dia bilang dia itu membela HTI, maksudnya Hizbut Tahrir Indonesia kok dibubarkan, dan dia membela FPI yang juga dizolimi. Dan dia bukan orang FPI, bukan orang HTI. Berarti kan memang posisi intelektual Gus Nur itu jernih dalam melihat persoalan ya. Bahwa yang kezoliman itu harus dihalau ya. Dan keadilan itu harus ditegakkan. Meskipun kita tidak bagian dari ormas atau dari kelompok itu kan. Nah sekarang dia ingin menjadi khalifah, menjadi khalifah ya, dari orang-orang beriman, bagian dari khalifah orang-orang beriman, yaitu mengakukan dan memuliakan Al-Quran dengan mendirikan pesantren tahfiz Al-Quran bagi lahirnya generasi baru yang penghafal Al-Quran, dan itu gratis dibiayai oleh Gus Nur. Tapi masih dipertanyakan, malah muncul surat keberatan dari ormas itu. Masya Allah. Itu saya himbau ya ke ormas-ormas yang merasa memiliki kekuasaan dan mencoba untuk menghalang-halangi pergerakan dakwah Gus Nur di Malang dan sekitarnya, ya mbok tobat rek, jok ngono tala, urip golek opo ta, sampean tuh golek opo urip ya, ngalang-ngalangi dakwah itu nggak ono ikune rek, nggak ono manfaate. Apa maneh panjenengan itu sampean lu kok ngalang-alangi wong sing kate gawe pesantren, mengenalkan Allah ke masyarakat sekitarnya. Lah kok panjenengan
halang-halangi itu piye maksud sampean itu piye? Cok ngono ta lah. Urip sepisan kok gak mendukung dakwah malah ngalang-alangi dakwah bareng. Ya soal ahlake Gus Nur suka misu-misu koyo sampean wis apa koyo sampean malaikat tak nggak ono malaikat di dunia iki. Jenenge menungso itu ngono iku, ono plus, ono minus, ono plus, ono minus, ono minus ya. Ya setiap orang itu lah duwe masa lalu, awakmu ya duwe masa lalu, aku ya duwe masa lalu, nggak ono masa lalu sing sempurna lah ngono sakjane. Apa maneh saiki akeh pengangguran barang. Ah, sing arek loro sing teko Singosari itu lah ngeluh ya. Sakjane ya curhat ya. Konco-koncone akeh sing ya perlu lapangan pekerjaan. Sakjane izin ya ngomong ngono ke Gus Nur. Gus Nur lah wis akeh berbuat ya. Wis masalah soal lapangan pekerjaan wis lewat ya, wis lewat mergo ya poin utama atau current issues ya apa big idea ide utama Gus Dur keluar penjara lah saiki jihad ekonomi ya, misalnya apa total madu apa GN13 ya. Jadi kan ada upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat jaringan koyo MLM gitu, tapi sakjane itu MLM sih, tapi jarine resellernya wis ono jaringannya wis ono 300 ono piro. Nah sakjane arek enom sing ngadep Gus Nur tok Singosari lah mestine lah izin lah. Jenom kok sakjane yo ditunjukkan idealisme sing berkobar-kobar lah ngono sakjane. Nah terus mempersoalkan kenapa Gus Dur itu provokatif, kenapa Gus Dur itu tuang misu. Iku ketinggalan rek ngomong ngono iki. Lah ngomong karo Gus Dur sakjane piye iki bangun pesantren supaya bikin pesantren di setiap kota itu siji sing gratis ngono. Seluruh Jawa Timur lah ngono atau di seluruh Malang ngono piro mestine gawe pesantren tahfiz Al-Qur'an gratis ngono. Sehingga dana umat itu bisa tercurahkan ke situ, terus arek-arek itu arek-arek bukan arek anak-anak itu jadi terus penghafal Quran. Terus piye carane jadikan Singosari itu pusat gitu, penghafal Quran lah ngono mestine. Aku ketemu karo dai itu kok Afrika Selatan di Ciputat. Cikal bakal lahirnya pesantren Jolali jari ini dai ku teko Afrika Selatan mboso apa jenenge. Iku dai ceramah bar salat maghrib. Aku ya salat maghrib di Masjid Jihad Al Jihad Ciputat iku. Terus ini cerita tentang apa pengalaman dakwah di Afrika Selatan. Yo pakai bahasa Inggris ceritanya, sorry. Aku yang ngerti saja nih bahasa Inggris, tapi yo karena ada penerjemahnya aku ya ngerti. Jadi ini si dai itu Afrika Selatan itu, di Afrika Selatan itu tahun 60-an tuh orang nggak kenal Islam jadi ini. Jadi dai itu nggak kenal Islam, tapi terus saiki setiap apa jenenge setiap keluarga minimal ada satu anak atau satu anggota keluarga yang hafal Quran di Afrika Selatan. Apa sebabnya? Terus dari dai ke Afrika Selatan itu coba ambil katanya 2 gelas ya. 2 gelas terus isi air, terus isi gula masing-masing gelas yang diisi air itu, terus kasih apa sendok dua-duanya masing-masing. 1 sendoknya di apa gulanya itu diaduk ya. 1 jangan. Apa yang terjadi? Yang diaduk tadi gula yang ada airnya diaduk itu manis airnya itu, sementara gula yang ada di 1 gelas satunya terus nggak diaduk maka nggak berubah ininya rasanya airnya. Nah itu gerakan dakwah di Afrika Selatan itu kuncinya, karena ada harokah, ada gerakan sehingga setiap keluarga di Afrika Selatan itu sekarang minimal
ada satu penghafal Quran di keluarga itu, karena ada harokah, ada gerakan itu. Nah itu kira-kira saya dengar tahun 2010, ya kan, tahun dari 2010, terus 2011 tanggal 2 Juni, bukan awal 2011 lah aku dengar dai dari Afrika Selatan di Masjid Al-Jihad Ciputat itu. Nah terus 2011 tanggal 2 Juni 2011 itu berdirilah ya pesantren Ojo Lali. Di mana ruangannya? Di depan, ngajarnya itu di teras rumah ukuran 2,5 kali 6 ya. Alhamdulillah sampai sekarang belum punya gedung, udah 10 tahun. Jadi teras rumah itu kalau hujan terus masuk ke ruang tamu. Alhamdulillah selama 10 tahun itu dari 2011 sampai 2021 ada 500 anak-anak ngaji, bisa ngaji. Alhamdulillah. Yang ngajar ya aku ini karo bojo. Ngajari kalau siji kalau ya. Nah, saya kira sekarang kok ada orang menghalang-halangi pesantren Al-Quran. Aneh. Tobat rek, tobat. Urusanmu itu di akhirat tuh bahaya, bahaya akhirat jauh lebih besar daripada bahaya dunia ya. Gus Nur itu nggak berbahaya karena dia itu karena ucapan-ucapan atau narasi-narasinya itu berangkat dari komitmen dia membela orang kecil, orang terzolimi, ya toh. Ya dia kan juga sedikit banyak kenal Islam lah ya. Ojo sampean banding karo sampean, jangan dibandingkan dengan Anda yang punya pengetahuan mendalam tentang Islam ya. Orang berjuang, orang berbuat sesuai tingkat kemampuannya masing-masing. Dan kalau soal bicaranya Gus Nur seperti itu ya biasalah, khatibun nas ala qadri uqulihim ya. Ngomonglah sesama manusia, ngomonglah kepada orang lain sesuai dengan tingkat intelektualismenya ya, dengan tingkat pengetahuannya. Nah kalau Gus Nur ngomong karo penguasa yang zalim ya ngono iku. Ya ngono iku. Ya kan? Ya semua tahulah negeri ini, pemerintah itu kayak apa saiki ya tuh. Nggak usah ditutup-tutupi ya, kita jadi korbannya kan. Mana kita sejahtera ya, mana terbuka lapangan pekerjaan, mana tumbuh ekonomi sampai meroket kan, enggak kan. Kata Faisal Basri, pendukungnya Gus Nur, pendukungnya Pak Jokowi, kata Faisal Basri loh, pertumbuhan itu selama 5 tahun pertama 5% lah, itu adalah sektor konsumsi, itu nggak tumbuh. Terus periode kedua malah turun ke 4%. Jadi konsisten, kata Faisal Basri, ekonom senior kok UI itu, dari UI, pemerintah sekarang itu Pak Jokowi itu konsisten menurunnya dalam ekonomi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.